Selamat datang kembali. Coba Anda bayangkan, gimana kalau sekolah itu bukan cuma tempat belajar matematika atau sejarah, tapi sebuah ekosistem utuh, di mana setiap murid itu merasa aman. Aman fisiknya, aman mentalnya, aman spiritualnya, bahkan aman di dunia digital. Nah, baru beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 Januari 2026, pemerintah nerbitin semacam resep yang ambisius banget buat mewujudkan itu semua. Betul sekali. Dan kita sudah pegang salinannya di sini, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Misi kita hari ini bukan cuma baca isinya ya, tapi kita mau bedah resep ini. Pertanyaannya, resep ini beneran bisa dimasak nggak sih di dapur sekolah kita yang kondisinya kan macam-macam banget? Atau jangan-jangan cuma jadi menu indah di atas kertas? Mari kita lihat bahan-bahannya, satu persatu. Oke, mari kita bongkar. Hal pertama yang langsung bikin saya penasaran, itu ada di bagian pertimbangannya. Peraturan ini kan menggantikan yang sebelumnya, dari tahun 2023. Artinya, yang lama itu umurnya baru 3 tahunan loh. Di sini dibilang, peraturan lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum. Kok cepet banget ya? Sebenarnya ada urgensi apa sih sampai harus dirombak total? Apa ada kasus besar gitu yang jadi pemicunya? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan ini langsung ke intinya. Sebenarnya bukan karena satu kasus besar, tapi lebih ke akumulasi kesadaran. Peraturan yang 2023, kalau kita lihat lagi, fokusnya masih kuat banget di pencegahan kekerasan fisik dan seksual. Iya, itu kan yang utama waktu itu. Harus diperluas, secara radikal malah. Aman itu bukan lagi sekedar nggak dipukul, tapi juga nggak direndahkan secara psikologis atau diteror online. Nah, itulah urgensinya, mendefinisikan ulang rasa aman secara holistik. Oh, jadi ini upgrade besar-besaran ya, bukan revisi kecil-kecilan. Dan definisi baru yang holistik itu saya lihat dirangkum pakai istilah budaya sekolah aman dan nyaman. Tepat, budaya itu kata kuncinya. Peraturan ini nggak lagi ngomongin program atau kegiatan aja, tapi mau mengubah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku. Caranya lewat 4 pilar utama. Ini jadi fondasinya, ada pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan sosiokultural. Sama, keadaban dan keamanan digital. Cakupannya jadi luas banget, dari urusan toilet yang bersih, sampai perlindungan data pribadi siswa. Oke. Sebelum kita masuk ke 4 pilar itu, di pasal 2 ada 9 asas. Beberapa sih kayaknya standar ya, non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak. Tapi ada beberapa kata yang, gimana ya, kedengarannya idealis banget. Humanis, harmonis, berkelanjutan. Ini kan kata-kata indah, tapi gimana cara nerjemahinnya jadi kebijakan nyata di lorong sekolah yang kadang riuh dan ya kadang kejam. Nah, disitulah tantangannya. Asas-asas ini bisa kita anggap sebagai jiwa dari peraturannya. Kompas moralnya, gitu. Asas humanis misalnya, itu bukan slogan kosong. Praktisnya, setiap tindakan disipliner itu tujuannya harus mendidik, bukan mempermalukan siswa. Iya. Asas inklusif juga bukan cuma nerima siswa disabilitas, tapi secara eksplisit mewajibkan sekolah menyediakan akomodasi yang layak. Oh, jadi ada kewajibannya ya? Betul, jadi sekolah nggak bisa lagi alasan, oh nggak ada anggaran buat bikin ram kursi roda. Dan yang paling penting, asas berkelanjutan. Ini menegaskan kalau ini bukan proyek sesaat dari kepala sekolah baru, tapi harus jadi kebiasaan, mendarah daging siapapun nanti pemimpinnya. Saya suka pendekanan soal keberlanjutan itu. Kita sering lihat kan, program bagus, pejabatnya ganti, programnya mati. Oke, sekarang kita lihat gimana janji-janji dari asas ini diwujudkan dalam tindakan. 4 pilar tadi. Kita mulai dari yang pertama, kebutuhan spiritual. Apa isinya? Pilar pertama ini ada di pasal 4. Isinya soal pelindungan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi lebih dari itu, ada kewajiban menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang layak. Ini geser dari cuma toleransi pasif, jadi fasilitasi aktif. Oke, pilar kedua, pelindungan fisik. Ini kedengarannya yang paling konkret ya. Bangunan nggak boleh rubuh, lingkungan harus aman. Tapi kayaknya lebih dari itu kan? Jauh lebih dari itu. Pasal 5 memang nyebut soal bangunan kokoh, tapi ada detail-detail penting. Misalnya, pengondisian lingkungan sekolah yang meminimalkan area berisiko. Area berisiko? Maksudnya? Artinya, sekolah dituntut proaktif buat memetakan blind spot, sudut-sudut sepi yang sering jadi lokasi perundungan.
Oh, oke. Terus juga soal sanitasi, akses air bersih, dan lagi-lagi akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Pilar 1 dan 2 ini terasa konkret bisa diukur. Tapi pilar ketiga, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, ini kedengarannya jauh lebih abstrak. Gimana caranya peraturan bisa ngatur sesuatu yang personal banget kayak kesejahteraan psikologis? Apa langkah praktisnya? Ini memang pilar yang paling ambisius. Pasal 6 mencoba menjawab itu. Langkah praktisnya, pertama, pemberian kesempatan yang setara untuk berpendapat dan berekspresi, artinya iklim kelas itu harus bikin siswa nyaman buat bertanya atau bahkan nggak setuju tanpa takut dicap bodoh. Itu penting banget. Kedua, penguatan dukungan psikologis dan sosial. Ini bukan lagi anjuran, tapi sekolah didorong punya mekanisme yang jelas. Misalnya lewat guru BK yang memang terlatih. Intinya, kesehatan mental siswa sekarang dianggap sepenting kesehatan fisiknya. Dan pilar terakhir, yang mungkin ini alasan utama peraturannya di-upgrade ya, keadaban dan keamanan digital. Betul sekali. Pasal 7 ini intinya kayak upaya vaksinasi digital buat sekolah. Pemerintah coba kasih kekebalan terhadap 3 hal. Pertama, etika interaksi di ruang digital buat cegah cyberbullying. Kedua, literasi digital buat langkah hoaks. Dan ketiga, ini yang paling penting dan sering kelewat, pelindungan data pribadi warga sekolah. Nah, poin pelindungan data pribadi itu krusial. Sekarang kan banyak sekolah pakai platform belajar online dari pihak ketiga. Pertanyaannya, apa sekolah kita siap? Secara infrastruktur, secara SDM, buat bener-bener ngejamin data anak-anak kita nggak disalahgunakan, tapi nggak secara langsung kasih anggarannya. Ini kan memaksa sekolah dan Pemda buat mulai mikirin keamanan cyber itu sebagai bagian dari infrastruktur dasar pendidikan. Sama pentingnya kayak gedung sekolah itu sendiri. Oke, cetak birunya udah ada. 4 pilar, di atas 9 asas. Sekarang, gimana semua ini jalan di lapangan? Coba kita buat lebih nyata. Bayangin Anda kepala sekolah SMP di kota kecil, sumber dayanya terbatas, Anda baru baca peraturan ini. Apa 3 hal pertama yang bikin Anda pusing dan 3 hal yang bikin Anda lega? Haha, pertanyaan yang bagus sekali. Yang bikin pusing, pertama pasti sumber daya. Terutama buat pilar psikologis dan digital. Dari mana saya bisa dapat guru BK yang terlatih nanganin trauma? Atau ahli IT buat ngamanin server sekolah? Benar. Kedua, birokrasi. Peraturan ini nuntut banyak koordinasi, dan itu butuh waktu. Ketiga, mengubah mindset. Terutama guru-guru senior yang mungkin masih pakai cara lama buat mendisiplinkan siswa. Itu pekerjaan berat. Lalu yang bikin leganya apa sebagai kepala sekolah itu? Yang bikin lega, pertama, ada struktur yang jelas. Di bab 3 soal penyelenggaraan, ada konsep deteksi dini di pasal 12. Jadi saya nggak perlu nunggu masalah meledak dulu, saya punya mandat buat bentuk tim, identifikasi perubahan perilaku siswa, bahkan bikin kanal pengaduan rahasia. Proaktif ya? Betul. Kedua, pembagian perannya detail banget di pasal 18. Jelas tugas wakil kepala sekolah apa, guru BK sebagai koordinator apa, wali kelas sebagai manajer kelas apa, jadi tahu siapa ngerjain apa. Ketiga, dan ini yang paling melegakan, saya nggak sendirian. Peraturan ini secara eksplisit melibatkan pihak luar. Nah, ini menarik. Peran pihak luar sekolah. Saya lihat di pasal 36, peran orang tua atau wali diurai dengan jelas. Bukan cuma nyuruh anak kerjain PR, tapi juga menyelaraskan pola asuh di rumah dan memantau aktivitas digital anak. Benar, ini pengakuan resmi kalau sekolah itu nggak bisa kerja sendiri. Apa yang terjadi di rumah dampaknya langsung ke sekolah. Tapi yang lebih mengejutkan lagi itu pengaturan peran media di pasal 39. Iya, saya juga nandain bagian itu. Media didorong buat tidak membuat pemberitaan yang bersifat sensasional dan melindungi identitas anak. Tujuannya sih mulia ya, tapi apa ini nggak bisa dianggap sebagai upaya membungkam pres? Batas antara tidak sensasional sama menutupi fakta itu kan tipis banget. Ini area abu-abu. Itu kekhawatiran yang valid. Tapi kalau kita baca lebih teliti, tujuannya bukan membungkam, tapi lebih mendorong media buat patuh pada kode etik jurnalistik yang sebenarnya sudah ada. Oh, oke. Terutama yang terkait anak. Fokus utamanya itu di pelindungan identitas anak dan menghindari stigmatisasi. Jadi peraturan ini nggak melarang media memberitakan kasus kekerasan, tapi minta agar pemberitaannya nggak mengeksploitasi korban atau pelaku anak demi rating.
Ini soal menciptakan ekosistem pemulihan, bukan malah memperparah trauma. Poin yang bagus. Jadi, kita punya sistemnya, kita punya pemainnya. Terus, kalau ada aturan yang dilanggar, gimana? Mekanisme penanganannya seperti apa? Nah, pasal 22 membaginya dengan rapi jadi 2 jalur. Pelanggaran tata tertib dan pelanggaran hukum. Untuk yang tata tertib, kayak bolos atau merusak fasilitas ringan, pendekatannya sekarang disebut penanganan pelanggaran kolaboratif. Ini bukan sekedar nama keren buat rapat guru loh. Bedanya apa dengan yang sekarang? Beda banget. Skenario lama, murid ngerusak meja, dihukum skorsing, orang tuanya ganti rugi. Selesai. Iya, biasanya begitu. Pendekatan kolaboratif ini di pasal 23, prosesnya beda. Sekolah harus fasilitasi pertemuan antara si pelanggar, korban, orang tua kedua pihak, sama guru BK. Tujuannya bukan menghukum, tapi bikin si pelanggar paham dampak perbuatannya dan ikut cari solusi. Lebih rumit, tapi tujuannya pendidikan karakter. Ini prinsip keadilan restoratif yang dilembagakan. Wah, ini pergeseran fundamental. Lalu kalau pelanggarannya lebih serius, yang masuk kategori hukum? Nah, untuk kasus-kasus berat seperti kekerasan fisik serius atau pelecehan, sekolah nggak lagi nanganin sendiri. Pasal 24 mengatur mekanisme rujukan. Sekolah wajib lapor dan rujuk kasusnya ke tim khusus bentukan Pemda. Namanya Pokja atau kelompok kerja. Pokja, oke. Pokja inilah yang jadi pusat komandonya. Mereka yang akan verifikasi, analisis, dan koordinasi penanganan lanjutan dengan instansi lain. Misalnya, Dinas Sosial, P2TP2A, atau bahkan polisi kalau ada unsur pidana. Sebentar, Anda sebut P2TP2A, mungkin ada pendengar yang belum familiar. Bisa dijelaskan sedikit perannya apa? Kenapa penting mereka disebut di sini? Tentu, P2TP2A itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini lembaga di daerah yang khusus kasih layanan buat perempuan dan anak korban kekerasan, mulai dari konseling psikologis, rumah aman, sampai pendampingan hukum. Dengan menyebut mereka, peraturan ini memastikan sekolah nggak sendirian kalau hadapi kasus berat. Jalur profesionalnya sudah disiapkan. Dan ada satu pasal yang menurut saya ini jantungnya dari bab penanganan ini, pasal 26. Isinya, proses penanganan pelanggaran itu tidak boleh mengakibatkan terputusnya hak pendidikan murid. Artinya, nggak ada lagi kebijakan drop out untuk siswa bermasalah. Ini revolusi kecil loh. Benar. Tujuannya rehabilitasi dan edukasi, bukan eliminasi. Mengeluarkan anak dari sekolah itu kan seringnya cuma mindahin masalah atau malah memperbesar. Pasal ini memaksa sistem buat cari solusi yang mendidik, bukan yang paling gampang. Bahkan pasal itu juga menjamin hak pemulihan nama baik bagi yang dituduh kalau terbukti tidak bersalah, adil untuk semua pihak. Jadi kalau kita lihat semua lapisannya, ini seperti sistem membangun sistem imun untuk sekolah ya. Deteksi dini di pasal 12 itu kayak sel darah putih yang kenali ancaman dari awal. Penanganan kolaboratif itu proses penyembuhan internal buat luka kecil. Dan Pokja di daerah itu dokter spesialisnya yang dipanggil kalau penyakitnya udah parah. Analogi yang sangat tepat. Dan sama seperti sistem imun, efektivitasnya tergantung nutrisinya. Nutrisinya ya pendanaan yang cukup, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan yang paling sulit perubahan pola pikir. Peraturan ini menyediakan kerangka sistem imun yang canggih, tapi nggak langsung menyediakan anggarannya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Keberhasilannya bukan dari bagusnya naskah ini, tapi dari komitmen anggaran dan pelatihan yang mengikutinya. Peraturan ini kan mengamanatkan pembentukan kelompok kerja atau Pokja di setiap provinsi dan kabupaten kota, paling lambat 6 bulan sejak berlaku. Kalau kita lihat di pasal 32, Pokja ini bukan lembaga main-main ya. Ketuanya sekretaris daerah, anggotanya dari berbagai dinas. Bahkan bisa melibatkan kepolisian, akademisi, dan tokoh masyarakat. Untuk memastikan ada koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena masalah keamanan anak di sekolah, itu akarnya seringkali di luar sekolah dan butuh penanganan bareng-bareng. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Dengan struktur sebesar ini yang melibatkan begitu banyak lembaga pemerintah, mampukah Pokja di daerah Anda nanti jadi garda terdepan yang bergerak cepat dan responsif untuk melindungi anak-anak? Atau jangan-jangan ada risiko birokrasi yang rumit malah memperlambat penanganan kasus-kasus yang butuh kecepatan. Dan yang lebih penting, sebagai warga sekolah atau masyarakat, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil untuk memastikan lembaga ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak hanya menjadi macan kertas?